Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak para fir'aun yang dipun mulai Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah Allah tasik mengenai rezeki udan. Alhamdulillah, walaupun hujan, walaupun kerasa adem, lek nuruti nafsu ati, nafsune ati nggih penak ning omah nggih. Lah nafsune ati, nafsune sing hawa nafsune setan iki lho, pasti godane penak ning omah. Ya, ning omah wis dicepai bukuan rena macem-macem timbang mlaku. Tapi karena awake iman mau niate gawe ilmu, niate zikir karena Allah, enek alangan kaya apapun, setan godho kaya apapun, tetap kita lawan, nggih. Mergo apa? Golek karena ridhone Gusti Allah. Ya muga-muga anggene panjenengan dugi teng mriki kanthi ikhlas dan ngarep ridhone Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun catet kalih Allah nambah timbangan amal kebaikan panjenengan nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Allah ingkang dipun mulai Allah Subhanahu wa taala, dalu niki insyaallah sing badhe nyampaike Mas Mufarati nggih. Insyaallah dalu niki sing nyampaike Mas Mufarati lan bukane mengke jam 5 luwih 40. Nah, padahanku ya padahan sing ning ngarep kae. Nah, roket ya aku ya rong keluar. Nah, aku engkel-engkelan nganggo HP ku kadang enek sing HP-ne selisih 1 menit, 2 menit kan dhewe. Nggih. Lah ngoten dadi apa jenenge? Nek nuruti wong akeh kok ndang bingung. Dadi kesepakatan nganggo padahan jam masjid. Nggih. Iku jam masjid insyaallah bedinten kula cek terus. Insyaallah nek bulan poso niki insyaallah kula cek. Nggih. Ngoten Bapak-bapak. Lan benjing insyaallah sing nyampeke Pak Yusuf nggih. Benjing Pak Yusuf nggih. Nyampeke teng mriki. Lah nggih monggo. Heeh. Ingin pun dikonfirmasi nggih. Pak Yusuf. Nggih. Insyaallah. Jadi gantosan. Insyaallah di apa namanya? Fastabiqul khairat, nggih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sing saged nyampaike nggih, walaupun satu ayat, insyaallah disampaikan lah saged bermanfaat kalih panjenengan sedaya, saged ditampi lan boten bermanfaat didados ilmu panjenengan. Nggih, ngoten Bapak-bapak. Sekedhi niku saking kula pengantar. Insyaallah untuk selanjutnya gantosan. Konten insyaallah rencana tanggal 5 ada rihlah dari PCM Sukosewu. Tanggal 5 itu hari Jumat, dinten Jumat ya. Dinten Jumat. Jadi ada rihlah dari Sukosewu dan tanggal 7. Kalau tanggal 7 insyaallah Abah Nur saged ngisi malih teng mriki. Jadi gantisne biasanya kan tiap sebulan sekali lah. Saposo niki tiyambae kula wangi jatah setunggal sadèrèngé buka. Ben kersane iling lah ora kok saolan protes ilang ngoten. Jadi wonten iling. Nggih ngoten Bapak. Biasanya sadèrèngé kita mulai pengaosan kita waca suratul Fatihah, mungkin dipun lanjutke kalih doa menuntut ilmu. Monggo Bapak sareng-sareng
سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Mugi-mugi pengawasan kita diperintah Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan sedaya saged tambah ilmune lan saged dibuka wawasan pemikirannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Subuh, monggo kita pun lanjut ke gocem orang Mas. Misalnya kita kalau ingat ke kita kurang 5 menit untuk kulo konfirmasi boleh. Nggih, saking kulo cukup semanten. Bila wonten kesalahan mohon maaf wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji syukur patut sekiranya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat yang diberikan ke panjenengan sedaya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, lan banyak nikmat sedoyonipun, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan amal ibadah, utamanya kita masih bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Saderenge nggih kula nggih nyuwun sewu, kula mohon izin ke Bapak Ibu sedaya niki istilahnya belajar bersama nggih. Nggih, monggo sinau sareng-sareng. Mugi-mugi ingkang kesempatan sing saya niki kita semua bisa mendapatkan fadilah keutamaan. Kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan pelaksanaan ibadah puasa, dan kita bisa memanfaatkan majelis ini untuk sama-sama untuk mendapatkan ilmu, karena ini adalah majelis madrasah, majelis tarbiyah. Nah, kesempatan ini di luar bulan Ramadan kan ini jarang kita laksanakan. Nah, ini mumpung kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan, kita memanfaatkan di bulan ini dengan salah satunya dengan taklim mutaklim, jadi saling belajar untuk menambah pengetahuan bersama. Oke, saat ini kalau nomor ini buatan yang paling ngerti buatan ya, kalau nggih tasik belajar, monggo intinya kalau nggih sarang-sarang belajar nggih. Pada kesempatan ini kalau badhe nyampaikan kita mengkaji bersama-sama tentang temanya Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Kalau buka tadi kok kelihatannya apa nggih, mugi kita semua iso ittiba, kita bisa mengikuti dan bisa mengamalkan nggih.
cara Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Ini ada di berbagai cerita bahwa Rasulullah itu selama hidupnya itu jarang sakit, ya, jarang sakit. Itu berarti ya, pernah sakit tapi nggak gelut-gelut. Gitu ya. Nah, kenapa kalau Rasulullah itu jarang sakit? Dari riwayat itu bahwa Rasulullah itu mencegah hal-hal yang berpotensi mendatangkan penyakit. Jadi berarti saurungi penyakit itu datang itu mencegah dulu. Nek pepatah itu kan mencegah itu kan luwih sae daripada kita mengobati kan gitu. Yaitu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa kebiasaan positif yang membuat Rasulullah SAW itu tampil fit, sehat dan jarang sakit. Gitu. Kita nanti sarang-sarang kita kaji bersama. Apa saja niku? Yang pertama adalah selektif terhadap makanan. Ya, Rasulullah itu sangat selektif. Jadi makanan yang masuk di Rasulullah itu memiliki apa ya? Yang masuk di Rasulullah itu harus makanan yang halalan thayyibah. Jadi halal dan baik. Kalau bicara halal ini kan berarti kita bicara urusan akhirat. Berarti halal bagaimana zatnya, wujudnya, dan halal bagaimana cara memperolehnya, itu namanya halalan. Tapi kalau thayyibah itu baik itu dalam artian makanan itu bagaimana kandungan gizinya. Terus makanan itu sudah berubah unsurnya, istilahnya wis isok dimaem atau wis nek bahasane kene wis mambu lah. Nah, itu berarti baik secara keadaan makanan tersebut ya. Itu jadi dipastikan bahwa Rasulullah itu memakan makanan yang halalan thayyibah. Jadi ya halal, caranya sesuai dengan yang ditentukan, dan zat kandungan yang ada di dalam makanan tersebut itu sudah dipastikan makanan dalam keadaan baik. Salah satu makanan kegemaran Rasulullah adalah madu. Ya, diriwayatkan dalam hadis, dalam Al-Quran itu obat yang digunakan Rasulullah itu ternyata ada dua, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah madu. Ya, kalau mungkin Al-Quran ini adalah pengobat jiwa, kalau madu itu pengobat fisik. Ya, ternyata Rasulullah itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu pernah mencampur air dengan madu, itu tujuannya adalah untuk membersihkan saluran pencernaan. Ya, jadi mungkin kita nggak dalam artian ada permasalahan di pencernaan, mungkin bisa jadi ya kita ittiba Rasulullah dengan cara pengobatannya dengan cara meminum madu dicampur dengan air. Ya. Jadi ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Terus yang kedua Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Pripun? Maksudnya pun paham ya? Tidak makan sebelum lapar. Jadi nek urung lesu tenanan juga makan. Terus Rasulullah itu berhenti makan, itu gak sampai warak. Cara ngono ya orang waraknya orang tenanan. Karena di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa di dalam tubuh kita itu haknya ya itu ada 1/3 untuk nafas ya. Itu untuk nafas, kemudian 1/3 untuk makan dan 1/3 untuk minum. Ya, jadi uga dibagi kabeh panganan enggak. Jadi masih ada di dalam perut itu masih ada ruang kosong 1/3-nya untuk nafas. Ya. Ini juga diriwayatkan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, anak Adam tidak memerlukan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka yang beberapa sebab yang dapat mengungsikan tubuhnya. Jadi kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya lagi untuk pernafasan. Jadi cara roh makanan sing enak lu gak langsung dibagi makanan juga. Jadi masih disisakan tadi. Itu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Gitu. Saya juga belajar caranya sedikit-sedikit dari hal yang paling kecil, dari makannya, terus bagaimana cara makannya, kita juga bagaimana mengikuti dan berupaya untuk mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah makan itu dalam keadaan tenang.
nek bahasa tumak ninah. Jadi orang kok ning sholat makan kudu tenang. Jadi gak oleh bahasanya awake dhewe susu atau tergesa-gesa. Seperti blak-blik dulu. Akibatnya apa? Makanan itu nggak bisa dikunyah secara maksimal. Jadi akhirnya di perutnya yang di dalam perut itu kerjanya maksimal. Karena sebenarnya kan harus dikunyah dulu, rontok lembut dulu. Setelah itu ada bagian dalam yang bekerja. Karena kalau saya belajar itu ilmu biologi itu kan ketika mencerna makanan di mulut itu kan ada enzim yang dihasilkan. Jadi rasanya nanti ada enzim manis, ptialin namanya. Jadi ada proses yang memang harus dilalui supaya makanan itu akan terasa nikmatnya. Itu memang harus ada kunyahan. Ya enggak terus suwe-suwe kunyahin enggak? Ya cepat-cepat. Nah, kita sudah tahu takaran masing-masing. Yang penting nek makan enggak oleh tergesa-gesa. Akibatnya juga kalau tergesa-gesa juga bisa tersedak. Makanya kalau bahasa dia keselak. Tuh gak tenang, makanya jelas. Ada yang pernah niku langsung bono rasa dikunyah. Itu secara pengetahuan atau itu enggak apa ya yang diberitakan oleh Rasulullah, sebenarnya itu juga kita mengunyah pun itu ada itiba yang harus kita laksanakan dan ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan nantinya. Nah ternyata kalau makanan itu dikunyah dengan lebih baik, organ pencernaan lebih ringan. Dari segi medis, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan sulit dicerna dalam jangka waktu yang lama. Ini paling efek yang paling buruk, naudzubillah. Itu makanan bisa menimbun di usus, bisa menyebabkan kanker usus. Ya, jadi karena tadi tidak maksimal dalam mencerna. Ya, ini tujuannya supaya kita berhati-hati aja. Ya, supaya kita kan kenapa harus niati maaf ya maaf gitu. Wis bismillah, berdoa, niat makan. Aku bagi, pengen enggak wis bismillah niatin makan ya. Kita fokus di makanan kita gitu. Jadi bahasanya ya adabnya, tata caranya ya tidak usah kita terlalu cepat-cepatan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini mungkin juga sering saya lakukan. Ternyata kita dianjurkan oleh Rasulullah itu tidak boleh meniup makanan atau minuman yang panas. Nah, jadi misalnya ada kopi, ini caranya diombe, ternyata ditiup. Rasulullah mengatakan jangan ditiup makanan atau minuman yang panas di dalam sebuah bejana. Bejana itu ada banyu gimana? Misalnya piring atau apa. Jadi makanan panas itu ternyata tidak boleh ditiup. Lah kok iso kenapa? Ternyata ada penjelasannya. Ini dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas pada bejana, minuman atau meniupnya. Secara teori ilmiah, hadis Rasulullah tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kita menghembuskan nafas pada minuman, kita akan mengeluarkan CO2. Kalau kita nafas itu kan membutuhkan oksigen, ya. Bahasanya sekolah ini jenenge O2, oksigen. Ya. Tapi ketika kita mengeluarkan, ya itu yang dikeluarkan adalah CO2, namanya karbon dioksida. Ini ilmiah. Nah, lagari sekolah ya, insya Allah ini pun ngertos. Oke, jadi yang kita hirup itu oksigen, bahasanya O2, nah kita keluarkan itu karbon dioksida. Oke. Nah niku apabila bercampur dengan air, ya tadi berupa cairan kan kita tiup dengan CO2 ya. Campur antara kalau air itu kimia itu H2O. Jadi H2O itu campur CO2 nanti akan menjadi H2CO3. H2CO3 itu namanya asam cuka. Asam cuka itu berarti rasanya apa? Asam. Ya, kecut. Nah, jadi H2CO3 itu asam cuka. Jadi kandungannya yang kita keluarkan dari mulut kita bercampur dengan H2O air itu nanti akan menjadi H2CO3, bahasa kimia itu kita sebut dengan asam cuka. Rasanya akan asam. Nah, bila kebiasaan ini berlangsung dalam waktu yang lama, berarti kan sering dilakukan. Apa yang diakibatkan? Itu bisa merusak kinerja ginjal. Ini yang ngomong adalah ilmu pengetahuan. Ya, saya hanya meneruskan saja. Ya, jadi nek diterus kebiasaan seperti itu bisa merusak ginjal. Nah, dia caranya adem ya diiling lebih kan. Jadi ini sudah ada cara-caranya. Kita minum itu dalam keadaan panas itu tidak boleh ditiup. Ya tadi penjelasannya secara ilmiah tadi. Ya. Ini beberapa adab yang mudah-mudahan kita bisa ittiba. Memang kita mulai dari yang kecil dulu. Kita dari kecil bagaimana Rasulullah makannya, bagaimana Rasulullah tidurnya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mestinya itu nggak berat kalau misalnya kita berupaya. Ya, sami mawon kula nggih sama-sama belajar piye carane
niru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Niku nggih. Terus yang kelima, nah kalau niki mungkin sudah sering diingatkan, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. La yasrabana ahadukum qa'iman. Ya, jadi janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Nah, niku kaidahnya nopo sebenarnya ketika kita dianjurkan ataupun dilarang, sebenarnya di dalam hadis kalau kita kaji lebih detail lagi, itu ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan nantinya gitu. Ya, cara bahasanya kita dianjurkan atau Rasulullah sudah pernah melaksanakan seperti itu, nggak mungkin nggak sia-sia. Pasti ada hal yang akan kita dapatkan manfaatnya nanti. Nah, ternyata diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk. Hadis riwayat Muslim. Jika kita minum sambil berdiri, nah ini secara penjelasan ilmiahnya, air yang kita minum itu akan meluncur langsung ke kandung kemih. Ya, jadi kalau kita berdiri itu kan air yang kita minum langsung meluncur ke kandung kemih tanpa disaring dulu oleh sistem bagian dalam tubuh. Ya, padahal apa? Nanti akan terjadi pengendapan di saluran ureter. Jadi bagian dalam tubuh ini ada yang namanya ureter. Jadi langsung digerojok ya. Jadi kalau kita masih duduk kan masih disaring. Ya, ini ilmiah, ini penjelasan ilmiah. Jadi Rasulullah memerintahkan, Rasulullah menganjurkan itu ya mesti ada manfaatnya. Makanya ya pengingat di forum-forum seperti ini ya, saling mengingatkan satu sama lain. Sekali lagi ini juga mengingatkan kepada diri saya pribadi, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Jadi berarti air itu langsung melonjak, nggak ada endapan sama sekali. Akhirnya apa? Endapannya di ureter. Nah, ada nanti bisa, nah itu mengendap. Efek yang paling fatal yang ditimbulkan adalah nanti bisa menyebabkan batu ginjal. Ya, orang terus berarti batu ginjal ngombe ngadeg orang nggak ngono ya. Ini faktor yang bisa menentukan salah satunya mungkin adalah faktor seperti itu. Bisa jadi karena mungkin minumannya cara bahasanya asal. Biasanya kalau sudah sakit baru dicegah. Kalau Rasulullah itu mengatakan kita mencegah dulu supaya kita tidak sakit. Jadi kalau mengobati itu memang prosesnya lebih rumit atau lebih susah daripada kita mencegah. Dari hal yang paling sederhana, makanan gitu ya. Kita mencoba mengitibak, kita coba meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat ini. Motor es ke susu, ngombe langsung gelegek. Aku dulu kadang oh iya aku nilai gitu. Jadi itu sesuatu yang sederhana gitu ya. Tapi kita kalau sudah ingat kebiasaan itu akan menjadi hal nanti akan berdampak. Rasulullah memerintahkan mesti ada sesuatu yang baik yang akan kita dapatkan nantinya. Kita kira sudah. Ternyata, tambah malih. Yang berikutnya adalah yang keenam. Ya, yang keenam ini Rasulullah SAW itu cepat tidur dan cepat bangun. Ini maksudnya cepat tidur dan cepat bangun. Rasulullah SAW biasa tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam kedua. Kemudian beliau bersiwak ini kalau zaman jadi jarang sih pakai menggunakan siwak. Memang itu ada alat khusus kayak gitu ya. Iya, sikatan lah kalau yang tapi itu siwak itu ada bahan yang digunakan bahan yang khusus. Di orang-orang Arab tuh masih banyak yang menggunakan siwak gitu ya. Lalu berwudu dan sholat sampai waktu yang diizinkan oleh Allah. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pernah menahan diri untuk tidur sekedar yang dibutuhkan. Iya, seorang orang yang ngantuk kesulit tidur orang terus ngumpet enggak. Tapi enggak suwe-suwe, tidurnya enggak terlalu lama gitu ya. Terus kemudian cara tidurnya pun penuh makna. Ini diceritakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rasul itu tidur dengan memiringkan tubuh ke arah kanan. Ya, jadi orang pelumpah, jadi miring kanan. Ya, itu sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat. Terkadang beliau memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar. Kiri itu cuma sebentar, tapi tetap posisi tidur yang lama itu adalah ketika miringnya di kanan. Orang terus kan mungkin alean lah sebenarnya. Awalnya kanan terus kan jadi dialih ke kiri gitu ya.
untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti itu merupakan tidur yang paling bisa. Nek ini ya kulina ya angel gak dikulina ono. Ya, ada ya bar tangine iso pegel kabeh. Ya. Tapi karena mungkin sudah dibiasakan nanti tidak jadi. Kalau saya masih belum bisa ya tidur piring kanan terus tahu sana ini cek. Ya akhirnya cek melomah. Ya, mungkin itu kebiasaan cek belajar. Biasanya apa? Dari tidur, dari makan, ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ternyata itu pun ada apa ya? Ada manfaat ilmiah yang bisa kita dapatkan. Pada saat itu makanan bisa berada dalam posisi yang pas dengan lambung. Nah, pas. Ya kalau kita posisikan di kanan tuh makanan pas di posisi dalam lambung sehingga dapat mengendap secara proporsional. Proporsional itu bahasanya pas, ya suwi, proporsional. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat. Nah, ini ada penjelasannya. Karena apa? Karena lambung itu mengarah ke liver. Ya. Baru kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan hingga akhir tidur akan makanan lebih cepat tersuplai dari lambung. Ini saya ngomong ya kajian ilmiah. Ya, jadi sekali lagi bahwa kami di sini hanya meneruskan ora cara guru gak ini cara Rasulullah, kita belajar bersama-sama saling mengingatkan ya bahwa ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang terakhir yang ketujuh adalah istiqomah. Lagi semua waktu istiqomah dalam melaksanakan puasa sunnah selain dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, cara bahasanya kayak Rasulullah ini sholat lek poso Senin Kamis jangan Kamis terus itu sih dilakoni kuwi ibaratnya istiqomah. Ya, kita sedikit-sedikit meniru apa yang sudah lakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu Bapak Sedoyo yang bisa kita kaji bersama-sama di pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Dan kita semua, saya pribadi sekali lagi saya masih belajar ya, untuk bagaimana bisa menerapkan, mengamalkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi temanya hari ini adalah bagaimana cara Rasulullah itu menjaga kesehatan mulai dari makan dan sampai tidur. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami. Akhirul kalam, nun kalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.